Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi mendengarkan sabda Tuhan dan merefleksikannya. Sabda Tuhan kita ambil dari Penginjil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Orang mudah yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih, Penginjil pada kesempatan ini menampilkan kepada kita sebuah cerita dialog antara seorang pemuda dengan Yesus. Jadi inti yang atau persoalan yang diungkapkan di sana adalah berkaitan dengan kerajaan surga dan syarat untuk memasukinya. Ketika seorang pemuda bertanya, "Guru, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi Yesus menjawab, untuk memperoleh hidup yang kekal, engkau harus mentaati perintah Allah atau turutilah segala perintah Allah. Berarti apakah perintah Allah yang dimaksudkan oleh Yesus? Yesus menyebutkan ada beberapa poin ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya di sini sebuah perintah yang mulia ya, yang setidaknya perintah itu merupakan perintah yang menggarisbawahi perbuatan yang mesti dilakukan oleh seseorang untuk bisa memperoleh atau untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, ketika orang muda itu mendengar hal itu, dia mengatakan, "Aku sudah melakukan semuanya itu." Tapi Tuhan dengan jawaban dia tidak cukup, karena satu hal yang bagi Tuhan masih kekurangannya, yaitu keterikatannya pada harta. Atau boleh kita katakan bahwa Yesus mengajak dia untuk mengasihi orang lain, menjual hartanya itu lalu diberikanlah kepada orang miskin. Nah, di sini tentu berkaitan dengan perintah Allah tadi itu yang disampaikan oleh Yesus itu pada poin terakhir tadi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sekiranya bagian ini yang mungkin menjadi persoalan yang belum terjawab ya oleh orang muda itu, sehingga Tuhan mengatakan, "Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga." Ya, karena keterikatan hati, karena begitu kuatnya orang tersebut cintakan hartanya, sehingga dia merasa apa yang disampaikan oleh Yesus itu ya merupakan sesuatu yang membuat dia sedih, sehingga dia pergi karena banyak hartanya. Terus dariku teman-teman sekalian yang terkasih ya, mungkin gambaran orang muda itu adalah gambaran kita semua. Mengasihi, mungkin kalau dengan kata-kata itu sangat mudah ya, kita bisa mendeskripsikan kasih itu seperti apa, mendefinisikan kasih itu seperti apa. Membuat kasih itu mengungkapkan secara konseptual ya tentang kasih itu ya mudah. Setiap orang itu bisa melakukan. Tapi tindakan nyata itu yang sekiranya menjadi persoalan. Ada begitu banyak orang yang kalau berbicara tentang kasih ya bisa dipahami dengan baik, menarik,
dan sangat sangat bagus ya. Tetapi ketika dia diminta untuk terlibat serta di dalam tindakan nyata, itulah yang menjadi persoalan. Susah dan sulit untuk melakukannya dalam kehidupan nyata. Ya, kita mungkin ya seperti itu. Kita terjebak ke dalam konsep-konsep, tetapi untuk melakukannya itu sangat susah. Karena kasih ya, di salah satu sisi ya kita memberikan apa yang kita punya kepada orang lain. Dengan harta yang kita punya kepada orang lain. Teristimewa, mereka sangat membutuhkan bantuan kita. Membutuhkan uluran tangan kita. Cenderung kita mengkategorikan siapa yang harus kita kasihi, siapa yang enggak. Kalau orang yang kita kasihi itu adalah orang yang kita kenal, orang yang pernah berbuat baik kepada kita, ya seperti itulah kasih itu maknanya itu masih seperti yang dikatakan oleh Tuhan ya, engkau mengasihi orang yang telah mengasihi engkau. Dengan kasih itu diberikan bukan dari ketulusan hati, bukan lahir dari keikhlasan ya, tetapi ya karena ada sebuah motivasi yang pernah dan akan terjadi. Ya bagi Tuhan bahwa orang-orang itu ya orang yang sudah memperoleh hartanya itu di dunia, tetapi dia tidak akan memperolehnya dalam surga. Seperti dikatakan Tuhan tadi ya, kalau engkau ingin memperoleh harta di surga ya, jualah harta milikmu di dunia ini dan berikanlah kepada orang miskin. Ya mungkin juga kita terkadang memberikan bantuan kepada orang lain ya terpaksa ya, secara terpaksa ya. Dimana kita memberikan bantuan itu ya karena kita mungkin takut dicemoohkan, atau mungkin kita takut ditekan, mungkin kita takut ya hal-hal lain yang setidaknya itu membuat kita rugi. Nah, kan kasih itu tidak lahir dari kesungguhan hati. Tapi Tuhan mengajak kita untuk lebih pada sebuah tindakan kasih yang senantiasa mengarah kepada sasaran yang tepat, dalam arti bahwa kasih yang diberikan itu lebih pada pemberian harta kita, milik kita kepada orang yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan bantuan kita, atau kepada orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita, yang berada dalam situasi penderitaan karena bencana alam, karena hal-hal lain ya di dalam kehidupan mereka. Setidaknya pemberian yang tulus itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jualah harta milikmu, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Ya setidaknya bahwa pertanyaan dari seorang muda itu ya, mungkin pertanyaan kita juga ya, untuk memperoleh surga itu, karena kita kan sering berbicara tentang surga. Untuk memperoleh itu, sekiranya jawaban Tuhan hari ini ya jelas ya bagi kita bahwa salah satu hal yang perlu dilakukan itu adalah mengasihi sesama. Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri, dan juga tadi hal-hal lain yang disampaikan oleh Tuhan ya. Atau mungkin juga ya, mungkin pada bagian kasih ini ya kita melakukan itu dengan baik. Apakah kita menghormati orang tua kita? Nah itu kan pertanyaan lain. Atau juga kata Tuhan tadi, apakah kita sudah tidak pernah berbuat zina? Apakah kita tidak pernah membunuh? Apakah kita tidak pernah mengucapkan saksi dusta? Jadi semuanya itu adalah syarat bagi kita untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Itu jawaban Tuhan ya untuk orang muda itu ya. Kalau orang muda itu mewakili diri kita, mungkin pertanyaan kita juga seperti itu. Apakah syarat yang disampaikan oleh Tuhan, atau apakah perintah yang disampaikan oleh Tuhan itu ya kita sudah melakukannya dalam kehidupan kita? Itulah sekian pertanyaan yang pertanyaan reflektif ya, yang mungkin penting untuk kita ya. Karena ya kita meyakini sebagai umat Kristen Katolik, pengikut Tuhan, kita mengerti, memahami secara iman ya. Bacaan hari ini ya, syarat yang disampaikan oleh Tuhan, perintah yang disampaikan oleh Tuhan itu ya bukan perintah manusia biasa, tetapi perintah Allah sabda. Itu perintah dari Allah yang menjelma menjadi manusia, sabda yang menjelma menjadi manusia. Jadi hakikat itu, perintah hakikat ya, itu yang sekiranya yang dilakukan oleh manusia, atau itu kehendak Allah, perintah Allah yang berbicara pada kita. Jadi ketika dia mengatakan itu, artinya sebuah kebenaran, memang akan menjamin kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu, memperoleh kerajaan surga itu. Kalau kita meyakini dengan sungguh pernyataan hari ini adalah pernyataan yang mulia, pernyataan baru, pernyataan yang memang
mengundang kita untuk melakukan itu. Teman-teman saudara-saudariku, untuk memperoleh hidup yang kekal, Tuhan sudah memberikan perintah kepada kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan kita untuk setia pada perintah-perintah Allah.